Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai, why? Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa. Karena market lagi bearish. Wow, meskipun bearish tapi rasanya masih bullish lah ya. Bitcoin dan beberapa coin kayaknya masih oke banget. Bahkan Bitcoin masih kencang di atas 117.000, 118 ribuan dolar, dan beberapa altcoin juga Ethereum yang masih stand di atas 4 ribuan dolar. Wah, ini menandakan buat altcoin lainnya juga hari ini kayaknya kebalik ya, warnanya cenderung ke warna hijau. Dan saya selalu katakan ya, siklus halving Bitcoin 4 tahun sekali ini masih berlaku banget ya. Jadi setelah halving Bitcoin tahun kemarin, tahun 2024, dampak tertingginya adalah tahun ini. Hal tersebut juga terjadi seperti halving Bitcoin sebelumnya. 2016 halving Bitcoin kedua ya, 2016 tertingginya 2017. Kemudian halving Bitcoin ketiga tahun 2020, tertingginya 2021. Dan halving Bitcoin keempat tahun kemarin ya, tertingginya tahun ini, tahun 2025. Kalian nyangka nggak? Bitcoin tahun ini udah standnya di atas 100 ribuan dolar. Jadi benar-benar menyala banget ya. Jadi halving Bitcoin siklus 4 tahun sekali masih berlaku banget buat kenaikannya. Dan perlu kalian perhatikan bahwa tertingginya itu rata-rata terjadi di kuartal keempat. Kuartal keempat itu antara bulan Oktober, November hingga bulan Desember. Ini sudah memasuki kuartal ketiga. Juli, Agustus, September adalah kuartal ketiga. Bahkan Coinbase Institutional aja yang memprediksikan altcoin season itu dimulai seakhir kuartal ketiga hingga ke kuartal keempat tahun ini. Makanya ini masih ada kesempatan naik. Kalian perhatikan, jangan FOMO-nya di bulan-bulan tersebut ya, atau masuki kuartal keempat. Dikhawatirkan bukannya cuan malah nyangkut gitu ya, karena orang bukannya melakukan entry, mereka banyak yang melakukan take profit sebelum biasanya 2 tahun setelah Bitcoin malah koreksi. Makanya diprediksikan tahun 2026 sepertinya bakal koreksi. Nah, makanya tahun ini adalah tahun krusial buat kenaikan dari Bitcoin. Bang, kira-kira pakai exchange apa yang enak, Bang? Saya pakai Bitget ya. Saya pakai Bitget ini sejak tahun 2021. Artinya sudah 4 tahun saya pakai Bitget ini. Kenapa pakai Bitget, Bang? Enak aja karena trade-nya juga 0% atau tanpa biaya. Kemudian atau store atau withdrawal-nya itu bisa menggunakan peer to peer. Jadi ya, di situ kan dapat dagangan peer to peer. Jadi untuk melakukan store atau withdrawal-nya bisa menggunakan peer to peer untuk tidak tanpa biaya. Kemudian kalian klik aja link di deskripsi video ini yang ada tulisan Bitget-nya, klik di deskripsi video. Nah, kalian bakal dapat kotak misteri. Kotak misteri ini itu berupa 20 dolar atau 20 USDT. Nah, 20 USDT ini itu bisa dalam bentuk beberapa altcoin. Nah, misalkan kalian kalau misalkan beruntung itu dapat ada Bitcoin, ada Ethereum, ada SRP, ada juga Pin Network. Nah, jadi kalau kalian beruntung bisa dapat Pin Network. Ini lumayan banget ya. Di saat Pin Network lagi murah gitu ya, 0,3 dolar. Kalian dapat kotak misteri dari Bitget, lumayan banget kan. 20 USDT itu kalau dirupiahkan kurang lebih 350 ribuan rupiah atau kurang lebih 400 ribu rupiah lah ya. Lumayan banget kan di saat momen saat ini gitu ya. Kalau dapat Pin Network pas laga dia murahnya. Kemudian kalian klik aja di deskripsi video, selesaikan KYC dan bakal otomatis dapat kotak misteri dari Bitget tersebut. Dan kalian itu juga kalian bisa dapatkan iPhone 16 Pro Max serta 6.200 USDT yang bisa kalian dapatkan dari Bitget. Terus Bitget itu enak, nggak ada namanya gangguan, maintenance, tiba-tiba pemeliharaan dan lain sebagainya. Jadi enak dan lancar aja gitu ya saya pakai Bitget ini. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan aset kripto. Ya, 1 minggu terakhir ini adalah salah satu minggu yang bersejarah. Bersejarah kenapa? Karena di dalam ETF spot dari Bitcoin dan Ethereum itu mencapai volume tertinggi dalam 1 mingguan terakhir ya. Jadi minggu ini adalah minggu terbesar dalam perdagangan spot Bitcoin dan Ethereum. Bahkan melebihi dari 40 miliar dolar ya. Bayangkan 40 miliar dolar, bukan rupiah, tapi miliar dolar Amerika Serikat. Ini benar-benar gila banget. 1 juta dolar aja itu kalau dirupiahkan kurang lebih 16 ribuan rupiah, 16 miliaran rupiah ya. Ini 40 miliar dolar. Aduh, gila banget ya. 1 juta ke 1 miliar aja jauh banget, apalagi ditambah 40 lagi. Jadi benar-benar luar biasa banget dan ini tertinggi sepanjang sejarah dari ETF spot dalam 1 minggu terakhir ini ya. Wow. Nah, kita lihat di sini bahwa fase pertama kan sudah Bitcoin udah mencapai tertingginya. Di minggu ini juga ya, Bitcoin itu mencapai puncak tertinggi sepanjang masa di angka 124 ribuan dolar. Jadi benar-benar menyala banget. Kemudian tren Ethereum meningkat. Kemudian pertumbuhan market cap secara global ya. Jadi salah satunya adalah volume perdagangan yang meningkat drastis. Dan selanjutnya di fase keempat adalah alt season. Nah, makanya saya bilang kita lihat di kuartal ketiga akhir sampai menuju ke di kuartal keempat 2025 ini. Ini siap-siap aja sih buat pemompaan selanjutnya. Saya perhatikan
tanda-tanda ini ya, jangan FOMO-nya pada saat bulan-bulan tersebut. Oke, selanjutnya datang dari Pi. Banyak banget. Bang, tolong update terbaru dong dari Pi Network nih. Oke, kita lihat harga hari ini masih oke lah ya, daripada terendahnya itu di bulan Agustus ini juga ya. Terendahnya itu di angka 0,33 dolar atau 0,34 dolar gitu ya. Terendah dari harga Pi ini. Kalau misalnya itu terjadi di tanggal 6 Agustus sekitar 11 atau 12 hari yang lalu ya. Itu adalah terendah dari harga Pi di angka 0,33 dolar ya. Dan saat ini sudah stand lagi di atas 0,38, hampir mendekati 0,4 dolar. Bahkan 2 hari atau 3 hari yang lalu Pi naik di angka 0,4 dolaran. Dan dengan volume hari ini ya, hari ini volumenya mencapai dengan 3 miliar dolar dengan volume pedang 24 jam terakhir 27 juta dolar. Terus ada yang tanya lagi, Bang, kira-kira beli Pi di mana atau menahan Pi di mana? Ya, di Bitget, di OKX, Maxi Global, Gate.io, dan ini beberapa bursa yang sudah QYB dari Pi Network sendiri. Jadi ini official secara resmi. Jadi kalau ada pedagang di luar ini mungkin lebih enaknya beli di bursa atau di exchange tersebut ya, yang sudah QYB dari Pi Network tersebut. Kemudian kita lihat di sini laporan dari CoinGecko bahwa top 20 trending di CoinGecko atau 20 trending terbaik. Dan kita bisa lihat yang paling banyak dicarikan di sini ada Pi Network, ada Pengu, ada Ethereum, ada Solana dan beberapa altcoin. Dan Pi Network selalu masuk dalam trending topik hampir di seluruh platform aset kripto ya. Dan tidak hanya itu juga, di saat momen hype-nya dari Ethereum banyak menyamai Pi ini ceritanya bakal seperti Ethereum. Apakah benar? Nah, kita lihat aja ya. Karena ini kita lihat awal mulanya si Vitalik Buterin ini juga hadir dalam konsensus di tahun 2018 sebagai pembicara, sama seperti terjadinya si Nicholas Kokalis yang menjadi pembicara di konsensus juga tahun ini, tahun 2025. Nah, pada saat itu di tahun 2016 Ethereum itu harganya diluncurkan tanggal 7 Agustus itu harganya 2,83 dolar ya per Ethereumnya. Kemudian turun sampai di bulan Oktober itu bahkan terendahnya di angka 0,45 dolar. Ini cerita dari si Ethereum dari awalnya harganya 2,83 dolar, kemudian turun di bulan Oktober 2015 dan menuju akhir tahun udah semakin naik di angka 0,93, dan di tahun selanjutnya tahun 2016 ya, itu Ethereum udah standnya di atas 10 bahkan 15-an dolar ya. Jadi benar-benar keren banget buat Ethereum. Apakah Pi Network ini banyak menyamai bakal seperti itu? Oke, kita lihat aja nih ya. Terus ada yang tanya, Bang, kira-kira kalau Pi Network ya market cap-nya sama seperti market cap Solana. Ini kita lihat saat ini market cap-nya 3 miliar dolar ya, kurang lebih. Solana saat ini market cap-nya itu kurang lebih udah 101 miliaran ya, 101 miliaran dolar. Nah, kalau misalkan ke angka sana butuh berapa kali lipat ya? Wow, ini kayaknya banyak banget sih ya ini. Prediksi yang sulit mungkin terjadi gitu ya, karena Solana adalah salah satu blockchain yang udah nggak bisa diragukan lagi. Dan kita lihat bahwa prediksi ini ya, jadi butuh 34,64 kali lipat jika market cap dari si Pi Network seperti market cap dari Solana, maka harga Pi adalah mencapai 13,81 dolar, artinya udah 13-an dolar lah ya, kurang lebih seperti itu. Artinya apa? Ini menjawab tentang mimpi dari GCP ya, GCP 314519 kalau nggak salah. Itu banyak banget yang nggak setuju banget ya tentang salah satu informasi yang nggak valid tentang harga yang sudah fix dari Pi sendiri. Padahal harga Pi kan sudah terdaftar di beberapa bursa yang sudah QYB, salah satunya ada di exchange Bitget, OKX dan lain sebagainya. Ya, harganya saat ini adalah 0,38. Itu adalah harga Pi dari yang fix ya, official, resmi, bukan yang abal-abal atau lain sebagainya. Tapi kalau harapan ke sana ya pengen sih ya, siapa yang nggak pengen gitu ya harapan ke sana, siapa yang nggak pengen harganya kencang banget gitu. Tapi kita berbicara dengan realistis, dengan fakta, jika misalkan ke sana mampukah gitu ya. Karena di sini kalau kita lihat Solana aja di atas 100 miliaran dolar volume perdagangannya, itu Pi Network baru dapat 13,81 dolar. Ini laporan langsung dari CoinGecko ya, jika di swap perbandingkan dari secara langsung ya. Jadi bukan pakai berandai-andai gitu ya. Selain itu juga dari Pi Core Team ya, dari official mereka, ini kita lihat mengingatkan ya bahwa batas waktu lelang domain itu di domain Pi ya itu bakal diperpanjang hingga tanggal 30 September. Ini sudah mereka umumkan di X mereka.
Jadi hingga tanggal 30 September 2025 mereka memperpanjang serta untuk memberi para pioner ini lebih banyak waktu untuk berinovasi, membangun aplikasi fungsional, dan menawar domain Pi untuk aplikasi mereka sendiri. Tidak hanya itu juga ada announcement lain dari Pi Network ya. Ini kalau kita lihat dari pemberitahuan terbaru mereka, ini ada seperti yang diumumkan pertama kali di Pi Today, Pi Wallet saat ini telah mengintegrasikan ke on-ramper, aggregator on-ramp, pihak ketiga terverifikasi KYB yang menyederhanakan layanan on-ramp bagi para pioner. Jadi integrasi ini ya, itu menawarkan cara yang lebih mudah untuk berpartisipasi dalam ekosistem mainnet. Jadi on-ramper ini juga dapat diakses melalui Pi Wallet mereka ya, dan para pioner itu dapat memilih dari berbagai layanan gitu ya, yang mana ini on-rampnya yang sesuai dengan KYB dan memanfaatkan layanan yang mereka inginkan tergantung pada ketersediaan regional dan bahkan batasan lainnya di setiap on-ramp. Jadi catatannya, mitra on-ramp ini yang terverifikasi KYB hanyalah onramp.me dan TrustFi dan Benskah. Ini adalah beberapa yang sudah bekerjasama dengan si Pi tersebut. Nah, ada kabar baru lainnya ya, kabar menarik lainnya dari Pi Network juga, bahwa saat ini Pi Network telah meluncurkan Pi Hackathon tahun 2025 ini. Jadi hackathon ini itu komunitas pertama sejak peluncuran Open Network. Jadi para pengembang itu diundang ya untuk membangun aplikasi mainnet yang memberdayakan utilitas dunia nyata menggunakan Pi dan bahkan membantu itu membentuk ekosistem serta bersaing untuk memenangkan total hadiahnya hingga 160.000 Pi coin. Wah, lumayan banget nih, dapat 160.000 Pi ya. Jadi kalian bisa melakukan registrasi saat ini, kata dia, bentuk tim, dan kirimkan aplikasi yang berfungsi, video demo, dan formulir yang diperlukan paling lambat, kata dia, tanggal 15 Oktober. Jadi kalian bisa mengunjungi portal pengembangan Pi dan gunakan kode undangan Hackathon 2025 atau Hackathon 25 ya untuk memulai tersebut. Oke, kita lihat mereka ada event lagi nih sampai di tanggal 15 Oktober tahun ini. Apakah tanda-tanda juga buat pemompannya? Oke, kita lihat aja nih ya. Kemudian ada berkomentar juga nih ya. Jadi kata dia Pi Core Team saat ini sedang menyelenggarakan hackathon untuk menemukan 3 aplikasi. Sementara kata dia ribuan aplikasi itu telah dibuat dan berada dalam uji coba, dan ada aplikasi lama yang telah menang di hackathon sebelumnya yang bahkan belum dirilis. Para pioner telah menjadi bahan tertawan di dunia aset kripto. Jadi katanya pemenang di tahun kemarin katanya maka bahkan nggak digunain. Jadi ini ada event lagi. Oke, itu beberapa tanggapan dari para pioner ya, dari tanggapan tweet tersebut. Nggak masalah, karena mungkin melihat harga dari Pi setelah peluncuran tanggal 20 Februari mainnet dibuka perdagangan di beberapa bursa, itu belum kelihatan banget ya gebrakan dari Pi Network. Tertingginya itu 7 hari dari peluncuran mainnet tersebut, tanggal 26 atau 27 gitu ya tertingginya. Dan kita lihat ada beberapa ekspektasi ketika si Pi bakal listing di Binance, karena kita lihat komunitas mereka sebelumnya kan pernah ada vote dari Binance tersebut setelah di bulan Februari ya, kalau nggak salah di bulan Februari vote itu tersebut di atas 80% ya yang menyetujui agar Pi Network itu terlisting atau terdaftar di Binance. Binance adalah salah satu exchange terbesar di dunia. Nah, selain juga ada 100 juta dolar Pi ya dalam Pi Network Venture yang mana pada tanggal 14 Mei 2025 dana tersebut itu berjumlah 100 juta dolar yang didanai melalui kombinasi token Pi dan dolar Amerika Serikat. Jadi token Pi tersebut secara spesifik ya berasal dari 10% cadangan dana yayasan. Jadi struktur ini memungkinkan dana tersebut untuk mendukung investasi dalam mata uang aset kripto dan mata uang fiat tradisional. Salah satunya dari Pi Network sendiri. Dan kita lihat juga ada beberapa kode baru aplikasi di Pi App Studio yang mana bisa kalian akses saja secara langsung di Pi Network di aplikasi kalian ya masing-masing. Selain itu juga tentang beberapa target menarik buat harga Pi ya, kita lihat sih kalau terdekat sih 0,5 atau angka 1 dolaran aja standnya di bulan Agustus ini atau mungkin di bulan September ini udah menandakan kembalikan arah dari Pi udah kelihatan. Mudah-mudahan aja bakal terjadi gitu ya. Minimal standnya udah nggak di bawah Rp1 aja gitu ya. Maunya sih kalau bener pengennya ya pengennya standnya udah di atas 3 dolaran, 5 dolar. Aduh, kayaknya menyala banget apalagi saat ini Pi adalah salah satu termasuk harga terendahnya gitu ya di angka 0,3 dolar pada saat ini ya. Oke, mungkin itu aja yang dapat sampaikan kepada kalian semua.
Ingat ya, semuanya disclaimer dan Dior. Kenapa? Karena di keuangan kalian sendiri selalu gunakan yang aman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish dan bagaimanapun, karena tenang dan santai. Terima kasih.